wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wal qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para muallim, para sesepuh, hadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para kiai, para muallim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususon mudir maktab, Pak Muallim, Kiai Rani. Saya melihat dengan kekuatan batin saya Kiai Meskur. Tentu Kiai yang lain yang pernah memimpin kita semua di sini. Guru-guru kita semua di Muhammadiyah ini, khususnya di pondok pesantren yang telah meninggalkan kita semua. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten, segenap jajarannya, khususnya Prof. Dr. PH kita syukuri bersama beliau baru saja diangkat dan dilantik menjadi Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat. Digaji 25 juta. Mangga PTM Sukawati. Ibu-ibu abdi bercanda banyak kekiat di ulang ka Garut otomatis Pak Yai lihat apunten dipanggil. Kedua, kalau ngomong di sini yang malu lah, ketahuan modal abdi teh saha kapungkur ngan badminton wungkul ayeuna jalan ketua PWM. Segenap pimpinan daerah khususnya ketua PDA Kabupaten Garut, juga Ibu Paulina. Ibu mungkin nggak kenal saya, kok kenal? Saya suka di TV iklan sabun colek. Ibu Paulina tuh teman kuliah dulu ya. Cuma saya kuliahnya di syariah, adik tingkatnya Kopi Adik Kopi ini pinter ya, masih muda dia, lebih tinggi kelasnya gitu. Kakak kelas di syariah. Nah, saya di syariah kelas saya cuma 3 kelas. Alhamdulillah 3 kelas itu laki-laki semua. Waktu di Daud Arkom daya nengnya daya. Pak Mender SD Muhammadiyah
semuanya laki-laki, alhamdulillah. SMP laki-laki semuanya, alhamdulillah. Akhirnya waktu kuliah godain cewek. Itu langsung biasa, orang Korea kemana? Orang Cina, abitnya kemana? Padahal abitnya ada orang Cina, ibu-ibu, abitnya Habib, gitu, award. Segenap pimpinan Ortom, Ketua Pemuda Muhammadiyah dan jajarannya, Ketua Hizbul Waton, para sesepuhnya, Ketua Tapak Suci, segenap pimpinannya, Ketua IMM dan Ketua IPM se-Kabupaten Garut, para pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Ortom se-Kabupaten Garut. Saya lihat undangan ada 40 cabang, di Cirebon hanya 13 cabang. Kalau lempar batu di Kabupaten Garut sepertinya kena orang Muhammadiyah, sepisan orang Muhammadiyah. Dan Cirebon pun sesungguhnya kader dari sini. Pun bapak ayah saya konon adalah kader dengan Pak Kiai Miskun dari Garut. Kemudian harus berada di Cirebon karena sebagai PNS dan bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah. Karena cintanya kepada Muhammadiyah, nama saya jadi Ahmad Dahlan. Saya namanya Dahlan Neng, ya, itu Dahlan. Waktu SD namanya Dahlan. Ibu guru bilang, ini Ahmad Dahlan ya. Bukan bu, saya bukan Ahmad. Ini Dahlan itu cek pasti Ahmad Dahlan. Ibu guru SD saat itu, saya di SD negeri, kemudian pindah ke SD Muhammadiyah. Orang tua PNS tidak pindah, nggak ada SD Muhammadiyah, di SD negeri. Ini Ahmad Dahlan. Jadi ibu guru itu nanti tentang Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Saya bilang ke ibu guru, ini kayaknya bukan Ahmad Dahlan bu. Siapa tuh? Saya bilang ini Anton Dahlan. Tapi akhirnya ya namanya Ahmad Dahlan, nggak apa-apalah. Cuma sorry ibu guru. Rupanya ketika dilihat aktenya memang Ahmad Dahlan. Cuma waktu ikut pramuka saat itu namanya Dahlan gitu. Di Dirman di Daun Artom Elang. Suatu saat saya belum selesai mengerjakan tugas, belum selesaikan tugas dari Pak Agus. Pak Agus yang bimbing saya sampai nganter saya pakai celana pendek ujian Eptanas di Cilawi. Mana itu ayah anjena saya? Alam bakal. Telah. Karena beliau awet muda, saya kira bukan guru saya. Saya kira anak IMM. Suka lupa kalau browsing gitu. Nganter sampai Cilawu. Mau cerita apa saya tadi ya? Bulan? Oh iya, Cipanas. Etanas. Tanas masa teh, kita teh selipannya. Ya pokoknya Mang Ohir. Abdi mengerjakan tugas dari Pak Agus, Pak Iyet. Pak Iyet suka minta disyakalan, pokoknya dikerjakan musola hadis. Lagi asik-asiknya jamelan
Jangan, tuang heula jang. Makan dulu kalau makan pakai suara di mic, Neng. Sekarang enak ya, pakai tombol ya. Gitu ya. Kalau subuh, saya biasa pakai tokadelnya, ya Abi bisa kedip. Prologna, nostalgianya. Kalau subuh terlambat nanti ada bel, Neng. Belnya apa? Saya Pak Pungkur mah. Pak Iye pakai obeng, bukul ranjang, teng 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 teng. Dulu nggak ada, jadi ranjangnya ditakol. Subuh. Jadi ketika kita tamat kuliah yang kebayang Pak Gen, Pak Agus, itu ternyata yang di pondok pesantren itu orang tua kita. Walaupun Muhammadiyah mengenal sistem modern, tetapi memang guru-guru ustadz-ustadz itu menjadi kepanjangan tangan dan doa dari kiai dan pimpinan. Mereka punya kekuatan itu. Saya sempat pengen jadi pelukis karena tahu jadi dosen itu susah. Buku nasakrus, duit nasasen. Kali kok jadi. Bawa yang ngomong 25 juta. Mau apa gitu, lihat guru kayak apa. Waktu saya kecil pengen jadi guru. Lihat kepala sekolah Pak Ahmad namanya, rambutnya rapi, baju bagus, tas colek, sepeda mengkilap, sepatu Belly. Ketika saya menginjak kuliah, kok guru nggak rapi, nggak seperti guru-guru saya dulu. Kalau begitu mas saya cari uang, saya melukis, meluk and kiss, lukis. Tidak tahu bahwa kekuatan guru itu bukan seperti yang kita lihat secara aspek material. Kita hidup di alam material lainnya, selalu ukur sesuatu pakai apa-apa yang material. Ketika masjid runtuh, saya sudah berdoa. Karena untuk ditolong mau dia, kita nolong ke Abi terang gitu. Pengumuman, ayah masjid PTM anu runtuh, ngawas teh bari ngalilik ke asun kuring Nugrok bayang. Saya belajar balagu, hati-hati ya. Ini Masya Allah. Jadi kita kan selalu melihat di situ. Saya sudah berdoa loh, nanti akan turun uangnya banyak. Tugasnya PWR saya sering terjadi kita berdoa. Pakai batin. Guru itu punya kesempatan batin. Dan itu warasatul anbiya. Saya waktu kecil, orang tua itu selalu ngasih makan sebulan 2 kali telur, tapi dibagi 4. Itu gara-gara aktif sebagai ketua PDM Kabupaten Cirebon. Nah, lalu di PDM masih bapak TDPM, kayak Kang Pinjam. Betul itu. Itu tantangan untuk kita semua. Lainnya, ya kan kader nih. Ketika ada di puncak pimpinan itu, godaan besar. Istri apalagi ibu-ibu kan semakin berusia semakin koleksi tiungnya bu. Sudah berapa koleksinya ibu-ibu? Gudung. Itu godaan itu, orang lain mas seperti ini mas seperti ini. Dan Allah itu turunkan posisi kita sebagai posisi yang seperti perannya Nabi. Karena itu Muhammadiyah menyebutnya kita itu adalah melanjutkan perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, berorganisasi untuk meringankan beban
yang akan kita kerjakan. Cara kita berorganisasi, kalau sendiri berat. Bayangkan kalau kita melihat masjid runtuh dengan tanpa mekanisme organisasi, sangat berat. Seandainya nanti ke depan bicara PWN, akan kita laksanakan program setelah SWOT dibuat. Hapunten ya Ibu, Dario suka Pak Baliu. Saya biasa ngomong pakai bahasa Inggris. SWOT dibuat, kita bangun pola ke depan seperti apa. Di antaranya kita akan membuat satu kesatuan sistem. Apakah artikulasi, apakah keuangan. Coba lihat tulisannya Prof. Nanti tuh kalau dibuat polanya, semua dari warga Muhammadiyah untuk membesarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang terorganisir tersebut dengan pola yang sangat sistemik. Butuh uang, sudah ada uangnya di Lazismu. Masjid runtuh, cukup ngomong ke Lazismu. Tidak lagi kita ngomong ke sana kemari. Ada uang dari ibu untuk snack pengajian seperti ini, uangnya ke Lazismu. Sisanya sebagai bentuk tertiarnya silakan kepada ketua PDM dan pimpinan lainnya. Untuk snack 20 juta, tuh masih ada nih, saya pengen ngasih, udah cukup, silakan kepada ketua PDM. Jadi tidak lagi makan telur dibagi 4 anak-anaknya. Kalau mau eksplisit difikihkan, seluruh pimpinan tidak digaji, tapi status fikihnya adalah sabilillah. Sepanjang bukan profesor. Pensiunan, mantan guru, mantan perawat, mantan dokter pun dia akan ketemu dengan suasana siapa yang memiliki saya. Siapa? Saya punya sepupu kepala dinas kesehatan, pensiun, datang ke Muhammadiyah, abdi usaha ulang kegiatan. Nggak ada yang ngaku. Coba kalau kita menerapkan secara kafah seperti misi Muhammadiyah, mereka di-cover sebagai bagian daripada kita dan membantu di klinik kita, masukkan ke sabilillah. Hal-hal seperti ini sebetulnya kecil dan sudah kuno, sudah dibahas sejak 100 tahun yang lalu. Kita mungkin tidak tanggap. Ibu-ibu yang tahu misi Muhammadiyah atau Aisyah, saya siapkan cincin berlian. Apa visi Muhammadiyah pada saat Muhammadiyah memasuki 100 tahun kedua? Pada 5 tahun pertama, yang tahu cincin berlian. Kita unggul. Kalau misalnya Lazismu sudah jalan, yang bisa umroh, enak kan? Maklum di Muhammadiyah kita ngomong, kamu saya umrohkan, kamu saya hajikan, kamu saya kasih beasiswa kuliah S3. Maklum, tetap konsisten organisasi yang berbicara. Kamu saya umrohkan, itu hasil rapat pimpinan. Walaupun uang pribadi, rapat pimpinan untuk disetujui oleh Lazismu. Nggak boleh. Dalam paham saya, Dok, ya mas, paham abdi. Nggak boleh. Nanti kita kirafat. Lamun teu aya Pak Agus, kurang teh terbiasa unggah haji. Lamun teu aya mudir, urang teh terbiasa ngajar seueur jamna. Tidak boleh, jangan benci. Anak-anak nggak gelangnya di kelas dunia. No,
kerennya kok kamari zakat ke kamari kan aya 7 asnaf aya di robi deui nya datangnya hapunten ieu ieu latihnya tidak boleh ibu. Jadi begitulah kita berorganisasi, kita jangan stagnan. Bermuhammadiyah kemudian populer dengan satu pilar utama yaitu pendidikan, kemudian PKU-nya, kemudian lagi yang terakhir ekonominya, walaupun masih empot-empotan yang ekonomi. Tidak. Nah itulah kira-kira gambaran yang saya harapkan ketika kita berRamadan. Bapak Ibu sekalian, Abi nyebut tadi apa dia? Abdi menyapa lagi yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Kang Ruhan, Ustaz Ruhan, dan yang lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan tujuan bulan suci Ramadan itu adalah seperti yang Qarib baca, kita akan menjadi orang yang bertakwa atau kita harus terus menerus bertakwa. Saat ini kita diasumsikan, mohon maaf dikritik saja, diasumsikan katakanlah begitu oleh Allah sudah bertakwa. Tetapi di bulan suci Ramadan itu kita akan digiring untuk menjadi takwa. Di bulan suci Ramadan ini kita diciptakan oleh Allah, oleh rahman Allah, bahwa kita akan selalu menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Allah itu sudah melihat kita. Kita itu harus sudah berbahagia bahwa Allah telah memposisikan kita seakan kita telah bertakwa, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan akan didorong supaya tetap terus-menerus bertakwa. Nah, ketakwaan itu sebagaimana dibaca oleh Qarib tadi mempunyai banyak indikasi. Di antaranya adalah bahwa kita harus senantiasa berinfak. Lalu dibarengi berinfak, dibarengi warungnya ada jami, Pak Yai. Kalau kata kerja dengan kata kerja bersambung, ada wawu di tengah antara dua kata kerja itu, maka atapnya itu lil jami. Sepanjang yang saya baca, yang ngajar Pak Yai. Punten. Jadi berinfak itu harus dibarengi dengan mampu menahan amarah, dengan kontrol diri. Tidak boleh berinfak itu macam-macam. Teksnya mengatakan menahan amarah, tapi dalam tabainnya menerangkan kita harus mampu tidak hanya menahan amarah seperti tataran jiwa manusia yang syahwati dan ghadabi, tetapi kita mampu mengontrol. Tidak boleh berlebih-lebihan berinfak. Kontrol, tidak boleh berinfak untuk keperluan yang macam-macam, untuk aspek pragmatis dan praktis kita, untuk popularitas dan lain sebagainya. Juga harus dibarengi memberikan maaf. Berinfak itu murni untuk sifat maaf kita. Memaafkan sesama itu wujudnya tidak sekedar saya maafkan, tapi dengan berinfak. Apabila berbuat buruk, naik motor gak pakai helm, istighfar, itu mendolimi diri sendiri, ya. Pakai kerudung gak berdoa, pakai kerudung berdoa, pakai kerudung apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Berdoa pakai kerudung, ya. Pakai kerudung berdoa. Kalau nggak berdoa telah menzalimi diri sendiri. Tidak usah disuruh berdoanya, Neng. Terkedah ngantosan Pak Agus, ibu saya.
tidak usah nunggu siapa-siapa. Tapi kalau di pesantren memang pendidikan, ya itu tuh wajib begitu berdoa. Kalau enggak telah menzalimi diri sendiri, telah kemasukan setan. Enggak boleh mengulang lagi setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya satu persatu dikerjakan secara bersamaan. Nah, saya punya semacam ide, belum ke konsep. Di Muhammadiyah dalam bulan suci Ramadan ini harus dijadikan momentum, media untuk menggiring ketakwaan kita semua oleh Ramadan kepada suatu ketakwaan dalam tataran peradaban Muhammadiyah. Apa itu? Kita paham Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah sungguh sangat proporsional bila disebut sebagai agen peradaban, komunitas peradaban. Karena kita menciptakan nilai, kita membangun norma, kita membagi peta, SDM bisa berdaya, menciptakan lapangan pekerjaan, masyarakat tersistemik oleh Muhammadiyah. Kemudian ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang teknokrat, ada yang menjadi artis, dan ada lagi yang diberi tugas pekerjaan-pekerjaan di luar yang disebutkan. Itulah indikasi-indikasi peradaban. Prof, nanti dikoreksi ya Prof. Ayat ini kan. Nah, kita ketika berRamadan itu jangan takwa dalam konsepsi majlis taklim. Takwa biasa apa ya gitu, biasa-biasa aja. Tapi harus bermanifestasi memajukan Muhammadiyah. Menurut saya tidak takwa, tidaklah kita menjadi yang sukses dalam berpuasa Ramadan tahun ini kalau Muhammadiyah garut ngan kir-kir kene. Sing sanu gaduh rezeki sumangga ieu aya masjid anu runtuh ka kadieu tak eta tidak peradaban. Mangga artosna titipkan ke Lazismu. Silakan uangnya titipkan ke Lazismu. Barang siapa yang berhaji, berumroh, jangan kemana-mana. Mangga ke KBIH An-Namiro. Yang tidak ke situ, insya Allah masuk neraka selama-lamanya. Ini mah bercanda ya. Barang siapa berhaji, berumrah, tidak ke KBIH An-Namiro, insya Allah akan disebutkan jodohnya. Rawahu Ahmad. Man hajja bi ghairi wasiqati An-Namiro hadhihi sanah jahazallahu finnari jahannama khalidina fiha abada. Kalau kita sudah bertakwa dalam puasa Ramadan, takwa itu harus terpadu. Takwanya tidak hanya takwa dalam konsepsi majlis taklim, infak, sedekah, memberi maaf, tidak pamer tadi itu kadieu, kemudian menahan amarah. Tapi Muhammadiyah tidak maju, salah. Jadi infaknya tetap gratis. Dalam SKPP infak semuanya gratis. Semua unit amal usaha mempunyai unit gratis. Ibu kembali kepada pertanyaan, apa visi Muhammadiyah pada 5 tahun pertama? Berarti tahun 2010. Yang tahu nggak ada yang tahu. Ini berlian 22 karat. Tapi kayaknya hilang deh. Apa itu visinya Muhammadiyah 5 tahun pertama 2002 2010, kemudian 5 tahun kedua 2015, 2010, 15 ke 20. Sekarang
5 tahun ke 3. Yang tahu insya Allah. Saya menjadi ketua PDM 2005, terus mengundurkan diri karena proses profesionalisme dalam arti studi begitu ya. Kemudian banyak kegiatan kontrak dengan Diknas. Saya adalah pembicara utama PT Balai Pustaka penerapan Simpadu, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pendidikan Terpadu se-Indonesia. Masya Allah, aku ukur kan. Nah, saya itu yang memprovokasi Kementerian Agama seluruh Indonesia supaya menerapkan ini sampai ke Jabar. Orang nggak tahu kalau saya itu warga Muhammadiyah. Untuk SIM pemerintahan itu oleh Pak Sadu Prof Sadu dari IPDN. Nah, disitulah kemudian saya sadar bahwa di Muhammadiyah kok tertinggal di aspek-aspek ini. Kemudian sekaligus saya harus mengundurkan diri karena studi biaya siswa. Setelah 2010 dipercaya oleh masyarakat di sana di Cirebon untuk menjadi ketua PDM, masih percaya ke saya. Akhirnya saya terima. Apa yang saya kerjakan di awal saat memimpin Muhammadiyah? Ada yang tahu, ibu-ibu, bapak? Sanes dongkap ke kantor PDM. Saya kan belajar sejarah Islam dan sebagainya. Saya nanya, ada berangkas di sini? Berangkas apa, Pak? Tempat uang mana? Nggak ada, Pak. Di mana? Di bank, Pak. Astagfirullahaladzim. Uang di bank semua? Iya, Pak. Ini bid'ah, dolalah finnar. Uang di bank semua. Itu. Kalau emas ada berapa? Ada berapa kilo emas? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Masya Allah. Pantes waktu saya tidak memimpin Muhammadiyah mengundurkan diri tahun 2005, pada nelpon saya ketua PDM saat itu. Ketua PDM saat itu namanya Pak Kapendi. Mas Lan, disebut panggilnya Mas. Ibu Polin panggil saya Kang Mas. Mas Lan, kesini Mas. Ditelepon sama Pak Kapendi. Ada apa, Kang? Saya bilang, nggak jadi ke Bandung. Kenapa? Nggak ada uangnya. Mau rapat koordinasi sama PWM, PDM Kabupaten Cirebon nggak jadi ke Bandung. Nggak ada uangnya. Neng, jangan lihat bapaknya. Punya anak segini lagi mondok. Sedih jadinya. Lu ngirim uang 2 bulan. PDM nggak jadi ke Bandung untuk rapat koordinasi karena uangnya nggak ada. Uangnya di mana? Di si ibu. Ibu siapa? Bendahara. Bendahara apa? Bendahara di Gasmen. Emangnya kenapa? Dia sakit nggak datang. Bendaharanya nggak datang. Tidak ada SOP. Uang dititipkan kepada siapa? Kemudian mengakibatkan nggak jadi rapat. Akhirnya ayo kurang iuran 10.000. Nah, kamu kan ketua tarjih, dari ketua PDM ke ketua tarjih 20, ketua tarjih 20, upang menderita tanah. Akhirnya berangkat. Pikir-pikir, sampai kapan kita berorganisasi perserikatan? Kok nyunah banget ya? Nyunah sekali. Zaman Nabi juga perang begitu ya Bu ya? Ya ibu-ibu. Saya pengen ngomong agak sedikit eksplisit tapi pasti dihujat ini. Tapi ini curhat. Untuk keperluan menginformasikan betapa kita penting berorganisasi. Tahu ibu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukses berjuang karena apa? Ayo, Neng, so, ayo baca semua buku sejarah. Ayo, kenapa perjuangan Nabi sukses? Kalau di kita di pondok karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, secara ekonomi karena apa? Hah? Iuran perempuan. Sana ibu karena mertua. Ketika Nabi sedih, Siti Khadijah meninggal dunia, orang tua kecil, ketua PDM saya, Pak Yusuf, udah sedih Pak Yusuf. Abu Bakar ya, ini anak saya nikahi. Kalau teh dulu gitu, merek. Loh, kopi anda ini di film dikasih Siti Aisyah, ya kan Bu? Oh, PDM sukses mengkolot karena itu. Nih Aisyah nikahi oleh Nanda, sahabat jadi mikohah itu, Ibu, ya Bu. Habis itu ini ongkosnya untuk perang Badar, ini uang untuk hijrah. Orang mantu, ketua PDM mantu, kira, ya Pak. Kira suruh maju, tapi pendukung nggak ada, orang tua itu hak itu muka. Ayo, ulah nyalahkan PDM, makanya. Masa ada pantas sabilillah? Bayangkan, sunnah nggak kira-kira begitu? Sunnah bukan. Sunnah perjuangan teh diberi sesuatu oleh orang sepuh. Apakah putrinya, apakah hartanya, jiwa putri teh, ya kan? Apakah hartanya? Kita pengen sukses begitu. Nggak mungkin prasyaratnya belum terbangun, prasyaratnya belum ada, yaitu kita disayangi oleh mertua kita masing-masing, dikasih uang oleh mertua kita masing-masing. Itu Ibu, tarikah sunnah teta. Saatnya satu Ibu, makanya di Muhammadiyah Bapak Kapolres tidak boleh memahami ajaran agama itu tanpa muatan tasdid. Begitu di Muhammadiyah itu harus bisa mampu memahami teks-teks syarak seproporsional mungkin, setepat mungkin. Gitu. Ada yang tersurat tetapi tidak menjadi ajaran utama, justru yang tersirat. Seperti bayar zakat fitrah pakai beras, kan nggak tersurat, tersirat, tapi menjadi sesuatu yang utama dalam konteks fikih gitu. Kalau mau dilihat secara tekstual, bid'ah Ibu. Muhammadiyah makanya dalam konteks tadi menerima kias. Kalau tidak mungkin. Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja, pada keadaan seperti apa saja. Namun pemahamannya adalah harus dengan muatan atau prinsip-prinsip yang dibangun oleh Muhammadiyah. Misalnya kita dengan spirit modernisasi pemahaman teks-teks syarak, polanya sudah dibentuk dalam manhaj al-jih misalnya. Jadi Ibu, kalau kita nggak punya cara berpikir terstruktur konstruktif yang disumbangkan oleh Muhammadiyah, nanti terjemahannya begitu. Kita sukses tuh jika punya mertua benar-benar ngasih modal, seperti Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu kemudian cara-cara berpikir modern tidaklah dengan cara melihat sesuatu secara parsial gitu. Karena parsial melihatnya begitu, akhirnya kita salah paham. Muhammadiyah ngajar diri untuk melihat hadirnya satu Ramadan tidak parsial.
Lihat Nabi oke sepanjang bulan suci Ramadan nggak pernah hisab Nabi itu, tapi lihat hilal. Tah, ditelepon Nabi na Muhammadiyah Rasulullah. Kunaon ajen teh berbohong gitu. Kan itu Bapak. Kan itu ya. Coba kalau Nabi nah, kaget di propiet di karena ilmuwan dia telepon dengan metodologi ilmiah. Dilihat kunaon Nabi teh berbohongnya gitu. Lihat hilal hadir, riuh-riuh teuing gitu kan gitu. Orang di Indonesia teh hese ibu, lihat hilal itu harus nggak ada awan. Ya terjadi ya, pakai hilal habis 100 juta. Angkatan saya itu 1 juta itu 5 tahun. Bayangkan ibu bapak, so pakai hisab. Kenapa Muhammadiyah eksplisit yang seperti ini atau mungkin tidak inklusif? Karena prinsipnya membangun peradaban intelektual, membangun berpikir modern dalam memahami teks-teks syara. Ini bagian objek, tidak pernah sedikit pun menentang pemerintah, tidak. Pemerintah harus akomodatif, ada yang pahamnya tekstual, pemerintah tidak salah. Tapi kita kekeh, tapi tidak pernah merasa benar. Hanya kita pengen menjadi umat yang sebenar-benarnya. Di antaranya satu, prinsipnya adalah berpikir moderat. Begitu kira-kira. Jadi nggak sama melihat hilal di sana dengan di sini. Di sini nggak bisa. Pakai teropong baru kelihatan. Bahkan itu banyak menurutnya kalau pakai teropong di Pelabuhan Ratu. Nah, Muhammadiyah mencoba untuk memahami terjadi telepon dengan tentunya pendekatan ilmiah. Begitu dalam konteks sana. Secara kajian masyarakat saat itu, memang kalau dalam tradisinya mengetahui perubahan bulan itu dengan melihat hilal. Ayo kurang sarang-sarang umroh dengan LKBH Anamiro sebelum Ramadan. Cukup dengan uang 25 juta. 35 juta pulangnya ke Turki. Coba nanti umroh sebelum Ramadan, lihat ufuk bareng-bareng, kelihatan ufuk tuh garis tumpung, kelihatan ufuknya dan horizon. Di dia sesah, di pamunduk luar biasa. Dilihat kelihatan. Nah, Nabi mengikuti pola masyarakat karena masyarakat tentu tidak boleh sudah diwajibkan sholat, puasa, kudu hitung-hitung. Mereka hanya bisa ngitung keuntungan perdagangan, keuntungan berhasil untuk ABCD dia ngitung. Tapi keuntungan yang lain yang sifatnya memuaskan jiwa karena aspek kebutuhan spiritual nggak pernah muncul di masyarakat saat itu. Jadi belum ada ilmu astronomi saat itu. Boleh ngomong begini ibu-ibu? Boleh. Seperti saat itu belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada laptop nih. Piano ngomong piano lebih gaya. Gitu. Nah, ajaran Islam oleh Nabi tidak boleh tidak familiar, tidak boleh tidak akomodatif kepada nilai yang sudah ada, tapi itu menjadi media untuk kebutuhan beragama. Boleh. Akhirnya Nabi ikuti aja budaya untuk rubah bulan itu, lihat bulan udah selesai. Tak itu tuh metodenya Nabi. Kalau begitu untuk melihat satu bulan itu dengan mengikuti apa yang berkembang di masyarakat, dan ini nggak memberatkan masyarakat. Namanya apa dalam syariah? Adamul haraj. Untuk tidak memberatkan agama dilaksanakan oleh umat Islam. Adamul haraj. Takrif, at-tadriju fit tashrih, al-maslahatu al-mur
salah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi itu menggembirakan, jangan beragama ditakut-takuti terus gitu loh. Kalau kita mau coba komparasikan secara ilmiah begitu, ternyata Nabi itu tidak sama dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ayo, belakangnya. Sesungguhnya peredaran bulan matahari itu untuk hisab. Dan ilmu ini untuk menentukan perubahan waktu. Ilmu hisab itulah basis untuk mengetahui perubahan waktu. Yang konotatif pada objek yaitu ayat Allah matahari dan bulan yang berputar. Ayat Allah matahari dan bulan berputar masing-masing itu dilihat dengan kekuatan batin, bahwa ia berkontribusi signifikan pada kehidupan manusia, bukan disembah-sembah coy. Bukan. Itu bagian daripada rahmat Allah kepada kita, bermanfaat. Karena kita apa? Kaum yang mau mencari ilmu terus menerus. Kalau nggak mau mencari ilmu, berat. Mama dia ngajarin. Kalau manusia di Indonesia ini nggak mencari ilmu, akan berlangsung terjajah. Muhammadiyah mengajari. Muhammadiyah nggak ngomong pemerintah di mana ini? Kok nggak ada sekolahan? Muhammadiyah membangun produk solving, dibuat sekolah untuk siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan kita nggak nyusahin siapa-siapa. Cukup nanti lazismu. Dia akan berdiri kokoh sepanjang kita bersama-sama bahwa tempat masuk surga diantaranya lazismu. Begitu warga kita begitu. Nanti mah dimasukkan ke ADART aja Pak, PPT. Dilanjutkan dimasukkan aja ke ADART. Rubah lagi aja Pak. Beliau adalah ketua Dewan Pakar MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, yang bisa memberikan masukan pada pimpinan pusat. Kalau nggak begini berat, ini namanya isbariatan. Barang siapa infak sodako kepada lazismu Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, dia akan mendapatkan ganjaran berlipat-lipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Hadisnya ada itu, belum masuk sini. Nah, di situ kemudian kita mendapatkan jawaban. Oh, Nabi melihat dari Ramadan begitu karena melihat umat saat itu seperti itu. Jadi ini cara Nabi untuk mengembirakan. Dan ternyata hilal bisa terlihat di daerah Arab pada Nabi hidup dengan mata telanjang. Diterapkan di Indonesia saat nggak bisa, ibu terbiasa, susah. Jadi harus bagaimana? Kembali kepada Allah. Allah perintahkan kita itu untuk mengetahui perubahan hari, minggu, bulan, tahun dengan hisab. Jadi kita itu sesungguhnya mempunyai ajaran asli untuk mengetahui perubahan bulan, untuk mengetahui bulan suci Ramadan masuk, bulan Syawal masuk adalah hisab. Begitu ajaran dari Allah. Nabi tidak mempraktekannya untuk mempermudah umat biar enggak berarti tidak merasa berat dengan syariat Islam. Gitu. Jadi walaupun Nabi melaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan dengan ru'yah, sesungguhnya itu bukan ajaran asli gitu. Implisit kita ajaran aslinya mah kita pakai hisab. Kalau mau bercanda, jika Nabi melihat kita berhisab seperti ini, insya Allah Nabi bakal merestui. Lalu bagaimana? Nanti kan beda-beda. Beda aja pelaksanaannya. Seperti kita sholat, ada yang pakai mukena warna abu-abu, ada yang pink, nggak putih semuanya dan lain sebagainya. Itu asa ribet, gitu kan begitu. Nanti pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Muhammadiyah mengambil keputusan yang paling penting, kita cerdaskan bangsa. Walaupun mungkin pada akhirnya seperti tidak elok,
secara penglihatan kehidupan beragama, aspek perayaan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Karena ini modern. Kalau nggak begini bahaya, Bu. Siapa yang modern di dunia ini kalau bukan kita yang mengajak, begitu ya. Orang Barat pun sudah modern, sudah menggunakan hisab. Nanti gimana? Ini ajaran kok seperti ini? Itu kan rugi kitanya. Nah, Ibu, kembali kepada pertanyaan sebelum saya tutup pengawasan. Jadi Muhammadiyah pada 5 tahun pertama itu visinya adalah menerjemahkan pencerahan dengan khusus dengan versi Muhammadiyah. Pencerahan diartikan membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Kenapa terjemahannya seperti ini? Karena Muhammadiyah menghitung 100 tahun ke depan ini problem bangsa dan umat masih berkutat sekitar kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme, tradisionalisme yang membelenggu. Formalisme itu sekolah tapi diajar cicing. Nah, formalisme. Sholat tapi nggak sodako, kadajismu, kata formalisme. Haji tapi nggak pilih mabrur, masih anggar kene kehidupannya beda. Itu formalisme yang membelenggu. Ikut musda ngiringan, yang penting PBM lah, mungkin naik PWM, mungkin naik PP, mungkin jadi menteri. Nah, formalisme yang membelenggu. Tanya gitu kira-kira kayaknya. Jadi Bu, atensi Bu. Nah, ketika 5 tahun berikutnya Muhammadiyah memastikan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Kita introspeksi, kira-kira ini kita udah patut belum untuk menggerakkan Indonesia untuk maju. Kita tuh gerakan berkemajuan, patut belum? Kalau hari ongkos ke Bandung, ayah bendahara suping kaca. Sudah ditulis, direncanakan kegiatan ke Bandung itu sejak sekarang sampai setahun yang akan datang. Ini uangnya sudah masuk ke rekening masing-masing pimpinan, selesai. Gitu Ibu. Tapi Minang itu nggak bisa menggunakan untuk beli telur asin untuk istrinya, nggak keluar. Jadi punya nomor sendiri, ATM sendiri dari Muhammadiyah, khusus untuk aktivitas Muhammadiyah. Ini yang punya ide Prof Jadi, bukan saya. Saya PR ya, PR. Saya PR ya. Jadi ibu-ibu setahun itu sudah ada di sini, ada ATM khusus Muhammadiyah, DM Garut, Jawa Barat, mungkin insya Allah Pak ketuanya. Jadi nggak usah tunggu bendahara, mana bendahara di Dasmen, bendahara PKU. Insya Allah bareng-barengnya ibu-ibu ya. Nanti juga sama, mau kumpul pengawasan di PDM Garut, ngantosan si Eteh, bendahara klinik dari Aisyah, ranting, Sabang. Aduh, Masya Allah, ini perjuangan zaman kapan gitu. Tasik Purinte insya Allah badai sekedik serentak, jadi di bagian doa. Ini sudah implementasi. Saya baru di Cirebon, kan dia teh relax, tapi emang belum dibuat. Yang satu, ayam masjid runtuh, kirang 10 juta kan, melalui di PWM, nah kata dilantik, alhamdulillah. Saya tidak disuruh insya Allah, gitu. Jadi kita juga akan sembunyi Bu, nggak akan terkenal. Kita tuh ngasih 10 miliar, 50.000, 5.000, nggak akan terkenal, aman, nggak akan ada setan masuk karena laju semua. Kita masuk lagi, aman. Timbang hidup itu, insya Allah Muhammadiyah harusnya seperti itu dalam konsep saya. Ini kado saya
total 5 menit kali rugi, kami rugi gitu. Nah, kira-kira pantas belum Muhammadiyah ini untuk menuju masyarakat Indonesia berkemajuan? Orang Muhammadiyah ini ya, ada guru yang sudah 20 tahun belum diangkat dari pegawai. Ada pengurus pondok belum pernah punya rumah itu. Maka sembering alim di Cirebon itu nggak ada pondok, dari kampus saya kan bintang film. Ya Ibu Polina jadi model abis mahal sih semua. Capek-capek bu ngajambu jadi model di santun. Abi ahli filsafat loh. Ayo Pak Iyai nanti juga ke dalam itu Pak Iyai Pak Iyai Rosat. Ayah bumi kadirnya itu aduh abah pulangnya abah mau apa sih? Ayah tuh nih kamu aja nggak kamu kan lagi. Saya kan jadi menteri. Siapa yang mending jadi murid jadi menteri? Menteri gitu. Karena itu harus bisa kita menghormati, menghargai. Allah pun memberi rahmat kepada para mudir, para kiai. Di Batur mah Ibu, tiap kematian kiainya itu ada haul di Batur mah. Ulang, haul. Santri kedah bayar 1,5. Jumlah santri 2.000. Hitung sendiri. Itu haul untuk Pak Kiai kan. Belum ibu nyaina, fokus digitukan. Belum akakna, belum adiknya, paman dan sebagainya. Ya balik, saya kan penelitian langsung Prof. Mohon maaf, misalkan saya dikritik pun anak ayah ini disimpan untuk keperluan itu diantaranya. CF 25 juta setahun untuk ini aja. Untuk saya punya cincin harganya 2 miliar. Kalau dikasih tadi kemarin malam oleh Kang Dilman udah ya alumni DA 2 miliar. Pernah ke Mekah 3 kali. Ajaib. Sampai begitu. Nah kita di Persyarikatan Muhammadiyah memang kita itu diajari untuk tidak kurafat dan sebagainya. Memang kita ini tidak boleh formalisme, tapi wujudkan spirit pada kiai itu, mendoakannya, titipkan seperti kita di sini. Kita punya spirit yang sama dengan para pendahulu yang mendirikan pondok pesantren. Supaya kita pun harus jadi orang soleh. Cukup jadi orang soleh, biar aja kita jadi nelayan, kita jadi penjahit, supir Grab, apa itu? Kami harus ini jihad, fisabilillah. Sering mesakin makanan, sering cantik. Zaman Nabi Mata ayahnya, bapak boro-boro saya akan jadi gawe bojo nak mah aku tarik kan gitu iya keluar ini jihad bisa keluar suara emas akan keluar kembali wah tak ayah gobot-gobotan ini boro-boro ayah ayat nyumput dasar gue dihukum hafalan mufradat pala hafalan enak aja namanya baju banyak. Nah Bapak Ibu sekalian, kita memang paham untuk kerabat nawe itu yang penting itu nawe itu iya kan nanya ibu mungkin batuk deh terus kita kan takut kurafat, tapi justru dengan sangat preventif itu kita akan membangun sesuatu yang proporsional. Kita justru seperti biji,
kita tuh justru nggak mampu seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Bahwa setiap dari kita jika bersyukur kepada Allah itu kemampuan kita berterima kasih kepada sesama. Lam yaskurullaha man lam yaskurin nasa. Tidak dipandang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Dan berterima kasih kepada sesama itu kepada guru misalnya adalah kita menjadi yang soleh ya. Terkedah tentang kirim-kiriman batik itu terkedahnya pakai rumah. Jadi anak soleh aja itu udah sama nilainya. Itu tertiar kalau lebih boleh iuran, ngasih mobil boleh. Loh, di pondok pesantren yang lain yang saya pimpin itu kok kelas 6 itu bayar mobil, cicil mobil apa itu Avanza ya. Beli Avanza nyumbang ke pondok 1 tiap alumni. Nanti diwajibkan oleh PWM. Alumni bayaran, tapi santrinya itu banyak, peralatan 800 orang. Kita kan lagi butuh ya. Nah itu dibantu dengan kekuatan yang lain ya. ABCD. Jadi kita tuh menolak atau preventif biar tidak terjadi khurafat, tapi nilai-nilai prinsipal hilang. Kita menghormati guru-guru kita, cukup dengan soleh, tapi lama-kelamaan tidak cukup karena keluarga itu besar. Kita wajib silaturahmi. Saya titipan banyak mahasiswa, puluhan. Bapaknya wakaf kepada masyarakat. Lalu yang diwakafkan itu memang sebuah lembaga pendidikan, sekolah aliyah. Akhirnya dikelola oleh pemerintah, dinegrikan. Anaknya ke pondok pesantren. Pak Kiai tersebut anaknya di pondok pesantren semua. Sekolahnya tidak punya sekolah formal, hanya belajar nahwu dan sorof dan tahfidz Al-Quran, hafal 30 juz. Tapi pulang tidak bisa ngapa-ngapain. Sekolahnya sudah wakaf dan jadi sekolah negeri. Yang ngajar guru negeri dari luar semua. Anak kiai tersebut tidak bisa apa-apa. Hafal 30 juz hanya diam. Untung ada PDM, ya kan, saya bawa ke kampus ABCD dan minta ke Basnas dan sebagainya. Saya ngambil, iya saya itu repot sekali. Saya takut kalau ada orang wakaf, paling takut kalau ada orang wakaf. Pasti anak istrinya juga harus maslahat di kemudian hari. Kita Muhammadiyah diberi wakaf, tapi kemudian anaknya terbengkalai segalanya. Ada Allah berfirman dalam sampai kita tuh meninggal keturunan yang berantakan. Apa saja sampai ekonominya. Di situ saya paling takut dengan wakaf itu. Pribadi harus diam. Tapi kalau Muhammadiyah eksis, wakafnya punya saldo. Ketika saya pimpin Muhammadiyah, wakaf nggak punya saldo. Jangan wakaf, majelis ekonomi pun nggak punya saldo. Apalagi majelis tarjih, tabligh, ibu, kasihan. Kita itu belum kerja secara terpadu, masih sendiri-sendiri. Ini yang mengkhawatirkan, dan itu yang harus dikritisi oleh kita sendiri. Ibu sekalian, nggak mungkin kita ini bisa membangun Muhammadiyah berkemajuan, Indonesia berkemajuan. Kalau kita pun belum mampu introspeksi diri. Ketika saya hidup nggak punya emas, nggak punya uang di bank. Rekeningnya siapa? Masing-masing orang. Yang namanya bendahara itu bisa bawa uang ke rumahnya ratusan juta. Belum ada peraturan-peraturan, kita buatkan orang itu. Seharusnya muncul peraturan-peraturan itu. Bayangkan. Halo? Terus capek, mana dulu? Kami balik dulu. Kami balik ya. Isi. Nah, ada kemarin. Bismillahnya tiba-tiba tadi. Pantesan ayah covid, ayah kursi deh. Untuk keperluan minum kalau haus. Cari gelak gitu ya. Ini mah kayak entertain. Sekalian, marilah kita dengarkan. Kayak ini deh. Ini kieu kayak. Baiklah saudara sekalian,
ada nomor. Nggak mungkin ternyata kita hanya punya sekolah, klinik kecil, ekonomi nggak jalan, nggak mungkin. Pom bensin lu batur, itu lu batur. Masih ekonomi kalau diangkat personnya dari orang-orang kaya nggak pernah kita jalan, gitu kan? Tapi kalau ngurus sendiri, saya punya kakak. Ibu Poloda tahu batik EB di Cirebon, kakak saya. Ketua Majelis Ekonomi 20 tahun kan udah naon ke PDM ke Duki Ayunya. Itu sekarang dia kerjanya bisnis aki Harley Davidson. Seluruh yang punya Harley belanja akinya di beliau, anaknya. Pak Abi ketiasa piraku ulang tekil. Mau maju bagaimana Indonesia kita di Muhammadiyah juga nggak bisa menghidupi Muhammadiyah. Kenapa? Ini perlu total. Orang kaya pun bisa cari itu. Orang kaya pun kalau aku di Muhammadiyah cari aja dia ke Sabilillah, Sabilillah. Bukan hanya juga. Nggak apa-apa itu dengan perjuangan Muhammadiyah. Jangan sampai dia itu terus jadi donatur kita nggak gembira. Memang rezeki dari Allah. Kita pun perlu gembirakan. Seperti Pak Ito, Pak Ito, gembirakan keturunan-keturunannya. Gembirakan sambut mereka. Jangan sampai seperti kejadian di Cirebon itu. Dia kaya raya, seorang kiai punya pondok, hanya karena terlibat politik, kemudian gagal, usahanya berantakan. Untuk menyelamatkan jiwanya, wakafkan sekolah bermanfaat. Tapi ternyata ada yang kosong, tidak terpantau oleh beliau almarhum. Putra putrinya ternyata tidak punya apa-apa. Sekolahnya menjadi aset wakaf pemerintah dari negeri dan terbengkalai. Muhammadiyah menyelesaikan ini kan abdi. Aduh ya Allah sieur. Ayo karunia ke IAIN ke UIN ke abdi kan gitu. Kalau lagi semuanya sudah ada, lagi itu ke depan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, juga masyarakat yang lainnya. Saya coba bantu keuangan para ulama, walaupun bukan dari orang Muhammadiyah, karena kita yang lebih ibu, gitu. Cuma setahun sekali Pak saya kirim ke tiap kiai dari ormas-ormas Islam, apa salahnya? Tuh cenah. Ada Bupati dan masih ada. Kalau kamu Muhammadiyah tuh. Padahal cuma 300.000 Barcelona. Ada Bupati yang masih pada tahun ini Bupati gimana? Kalau kamu Muhammadiyah tuh. Ya kan? Wabashir mukminin, gembirakan semua orang beriman, tidak hanya orang Muhammadiyah. Gembirakan semuanya. Coba tiap saat aku pas musim lebaran aja apa susahnya. Yang penting kita karyawan sudah kerja semua 20 tahun belum diangkat menjadi pegawai tetap. Angkat. Ini tugas kita bersama, makanya Prof Yadi akan buat sistem keuangan. Kebetulan saya punya aplikasinya Prof. Tinggal Prof nyewa WKB. Iya kan? Saya punya udah benar dipakai di Muhammadiyah Yogyakarta 60 tahun pakai produksi kulit, produk Muhammadiyah masa begitu. 60 produksi dipakai ini, diterapkan kebagian sampai kita tahu masa depannya kayak apa, dan sudah ada yang punya pensiun kayak PNS, walaupun belum 100%, 75% lah. Ini tugas kita ibu. Kita sudah nggak jadi menteri. Ya kan cuma kepala sekolah SD cuma dagang batu ali di pengkolan, ya kan? Pengen pahala seperti Nabi, orang-orang soleh terdahulu, para syuhada, para sahabat. Nggak mungkin kan Bu? Ini di Muhammadiyah tempatnya. Kita gembirakan semuanya. Tempatnya di sini, makanya kita harus berorganisasi dengan sebenar-benarnya. Prof Yadi nyebutnya reformasi apa itu? Itu di buku beliau. Tadi saya baca, iya bersama. Dikembalikan kita itu introspeksi.
Nggak mungkin mengentaskan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Tempatnya untuk Muhammadiyah aja hanya sekolahan. Pom bensin nggak punya, ente punya orang, laut punya Allah. Ketawa dong Neng, ini bodoh tadi. Nggak mungkin, karena itu perbanyak amal usaha. Setiap cabang harus punya amal usaha, tentu dirapatkan di Peno PDM. Penokan. Kalau perlu SK pegawai tetapnya dari cabang atas ketuk palu PDM. Kalau susah PWM yang buat pedoman lagi. Buat yang mau jadi rektor izin cabang dan nanti PDM setuju, PP ajak ngobrol, dan tunjuk saja PP izin dulu. Nah kira-kira seperti itu kira-kira. Jadi kita maksimal, kalau nggak begitu berat kita tuh nggak akan seperti Nabi tempatnya nanti, hanya pelengkap saja. Jadi manfaatkan berorganisasi Muhammadiyah ini. Dan ketika kita masuk ke 5 tahun kedua, itu izin itu gerakan pencerahan menuju masa Indonesia berkemajuan. Di tingkat kita udah bagus. Kalau studinya komparasi, memang kita paling bagus sedunia. Dibandingkan dengan A, dengan B, dengan C, ormas Islam lain sedunia, kita yang paling bagus. Perguruan tinggi saja kita punya 178, punya pemerintah 143, sekurang, kan? Tinggal dosen, teknik, semuanya sudah menjadi pegawai tetap, gitu kan? Semuanya guru, dosen, karyawan semuanya bisa umroh dan haji. Yang untung, KBIH, mohon maaf, biasa pakai bahasa Inggris. Masuk sekarang memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, ya kan? Mau rapat ke PWM nggak punya ongkos, pada pengurusan ke PDM saya ongkos di lebih daripada tadi CM atau 300.000, mending ke laut yang atas 300.000. Di telepon ada yang usaha batik, PDM batik, Kang, kalau rapin sekarang saya rugi 13 juta nih Kang. Aduh, ada Pak? Ada rombongan dirjen belanja batik. Aduh, Kang. Rapin diundur, nunggu anjur nanti masuk. Aduh, gitu kan Bu? Paninten ibu pada umur. Hapunten. Yang paling penting kesimpulannya, bulan puasa Ramadan ini kita manfaatkan supaya puasa Ramadan kita ini menjadi media kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdimensi peradaban Muhammadiyah. Majukan Muhammadiyah Garut, seluruh cabangnya maju, seluruh rantingnya maju, seluruh sekolahnya maju, klinik rumah sakitnya maju. Jika kita tidak bertakwa dengan peradaban Muhammadiyah, puasa Ramadan tahun ini sama saja dengan yang dulu. Itu Ibu kira-kira. Karena itu kita mendorong seluruh warga persyarikatan khususnya di Kabupaten Garut untuk memberikan spirit dan dukungan terhadap program-program pimpinan wilayah Muhammadiyah ke depan. Oke Ibu, dukungnya Bapak. Program PWM didukung. Insyaallah. Sama-sama Pak ya. Program PWM akan implementasi SIM keuangan, SIM PDM, digital sistem, administrasi persyarikatan se-Jawa Barat. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Barakallah. Yang setuju masuk surga tanpa hisab. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.